Gimana Pak? Silakan Pak Sulistiono memulai. Oke, terima kasih Pak waktunya. Kalau untuk tanggapan saya dari video pelaksanaan praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi itu ya, itu sudah menjadi apa seperti kegiatan pembelajaran mendalam sudah dilaksanakan ya, dari mulai refleksinya juga sudah ada, sudah menjalani. Jadi kita sesi mentoring ini kan sesi mentoring aja ya Pak ya. Jadi kita menceritakan bagaimana sih tadi kan perasaannya Pak Yasmin sebagai pengajar kayak gitu ya. Jadi Mas Yab jadi sebagai gurunya telah melaksanakan PPL dalam satu pelaksanaan pembelajaran gitu ya, sudah dilaksanakan pelajaran mandiri, jadi sudah dilaksanakan. Jadi secara utuh dari mulai pelaksanaan pembukaan kegiatan ini sampai selesai penutupan telah dilaksanakan. Nah, kira-kira perasaan Pak Yasmin dari segi guru jadi mahasiswanya seperti apa? Apakah sudah dilaksanakan sepenuhnya atau belum? Nanti mungkin setelah Pak Yasmin bisa dijelaskan kira-kira perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran tadi seperti apa gitu. Baik, terima kasih kepada mentor kami, dosen kami ya Pak Sulistiono dari Universitas PGRI Silampari. Ketika ada siswa dari kelompok 4 itu mereka mengalami kebingungan karena kan kasusnya kan masing-masing kelompok kan beda. Nah, kelompok 4 ini bingung, maka saya itu lebih banyak membimbing kelompok 4-nya yang mengalami kebingungan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, alhamdulillah bisa mandiri, mereka bisa mengerjakan sendiri. Nah, kelompok 4 ini butuh bantuan, maka saya yang membantu mereka. Mungkin di situ lamanya di sana. Nah, kalau masalah Mungkin saya ya, tadi saya melihat secara keseluruhan gitu kan, kalau lihat alurnya dikaitkan dengan tahapan pembelajaran mendalam ya, menggunakan akronim Merdeka itu sudah muncul semua ya. Jadi tadi ada tahapan misalkan mulai dari diri gitu kan, ketika ditampilkan tentang bagaimana supaya siswa itu bisa menghubungkan pelajaran sebelumnya gitu dengan pelajaran yang akan disajikan itu. Kemudian tentunya nanti masih ada ruang untuk ditingkatkan ya di bagian demonstrasi, tapi bisa saja ini yang luput dari pandangan kami begitu. Pada saat mendemonstrasikan kesimpulan-kesimpulan dari siswa itu terkait dengan apa pengamatan itu masih sifatnya kualitatif gitu, misalkan terang, redup gitu. Apakah ada penunjangnya gitu mereka mendemonstrasikan di video itu disertai data kuantitatifnya gitu. Itu ya yang teramati gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau dikaitkan dengan tahapan Merdeka itu ada semua ya. Misalkan di aksi nyata itu ada rencana tindak lanjutnya, kemudian arah pembelajarannya juga sudah masuk ke project based learning. Itu yang bisa saya amati gitu. Terima kasih. Silakan mungkin Ibu Kurnia selaku guru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, saya di sini berperan sebagai guru pamong ya dari Pak Yaspin Yolanda yang tadi saya sudah mengamati video dari Bapak Yaspin itu yang bisa saya apa namanya terangkan, yaitu yang pertama mengenai persiapan dari guru praktik atau guru model, dosen model ya Pak ya. Pak Yasmin dosen model. Nah, di sini kalau yang saya lihat nampaknya video ya pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yasmin itu sudah selesai menyusun rencana pembelajaran atau RPP dengan pendekatan pembelajaran berbasis kasus seperti itu. Nah, kemudian ada aspek-aspek yang akan menjadi fokus observasi dan penilaian di dalam video pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yasmin. Nah, selain itu juga setelah saya amati
proses diskusi dan kerjasama antar mahasiswa ya, termasuk strategi guru sebenarnya dalam memfasilitasi pemecahan masalah kasus. Karena di sini kan studi kasus ya Pak ya. Selanjutnya itu yang saya lihat juga tadi kesesuaian skenario dengan tujuan pembelajaran. Jadi artinya di sini dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan ini sudah adanya kesesuaian skenario dengan tujuan pembelajaran. Nah mungkin Pak Yaspin yang ingin saya tanggapi ya, mungkin bukan saya tanggapi, maksudnya ditekankan untuk pembelajaran ke depan, kira-kira menurut Pak Yaspin gimana sih strategi yang efektif dalam memancing mahasiswa untuk menganalisis suatu kasus seperti itu. Tadi kan kalau dari penjelasan dari Pak Yaspin sendiri itu ada satu kelompok yang belum mandiri ya Pak ya. Kalau keempat kelompoknya, 3 kelompok itu sudah mandiri dan satu kelompoknya yang harus dibimbing seperti itu, yang belum mandiri lah, anggaplah seperti itu. Nah, jadi kira-kira menurut Pak Yaspin gimana sih strategi yang efektif dalam memancing siswa menganalisis kasus untuk pembelajaran selanjutnya? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada peran tutor sebaya. Jadi kemampuan masuk kemampuan tinggi membimbing kemampuan rendah ini. Nah, ini yang saya lihat itu terwujudkan di potensi itu. Nah, selanjutnya strategi berikutnya adalah selain lembaga kerja yang saya gunakan, membagi kelompok, saya melakukan pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional yang diajarkan oleh Profesor Hening ya, Prof Hening kemarin dan Prof yang dari Universitas Negeri Malang, Bu Irma. Nah, jadi saya melakukan PSE ini membuat kesiapan belajar. Bagaimana saya memancing mahasiswa itu ketika setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, sebelumnya mereka sudah betul-betul siap. Kesiapan belajar ini terlihat dari bentuk formasi kursi, kayak kursi kelompok mereka kayak di U gitu ya. Terus saya susun lagi strateginya, mereka lesehan diskusi, mereka menggunakan karton, mereka presentasi, terus ada yel-yel kelompok. Nah, di sini membangun gairah, membangun istilahnya itu adalah joyfulnya, ya, menggembirakannya. Silakan Pak Wawan atau Bu Eka mau melengkapi. Baik, terima kasih Pak Derajat dan Bapak Ibu yang hadir dalam room ini. Baik Pak Yaspin, proses pembelajarannya sudah baik ya, sudah mencerminkan bahwa memang menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Hanya saja ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi catatan. Yang pertama terkait dengan ketika proses mereka berdiskusi atau ada praktek ya Pak ya. Nah, disampaikan di sana bahwa sebaiknya ada umpan balik langsung dari kegiatan praktek. Jadi ketika disampaikan bahwa lampunya redup Pak, itu tandanya apa begitu. Akhirnya melalui penemuan itu tujuan pembelajaran tercapai. Lalu yang kedua, karena ini basisnya case gitu ya, perlu ada format penilaian. Tentunya bukan hanya kognitif saja. Gitu. Nah, tadi itu belum terlihat bagaimana untuk proses penilaian mereka gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk Pak Yaspin dan teman-teman. Terima kasih Bu Eka. Baik ya, jadi saran Ibu Eka mungkin bisa ditindaklanjuti untuk pembelajaran berikutnya ya, untuk Pak Yaspin. Pak Wawan, silakan. Siap. Baik, terima kasih Pak Derajat, Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah lihat tentang video yang dibawakan oleh Pak Yaspin. Mungkin hanya satu penambahan dari saya yang terkait tentang assessment mungkin Bapak Ibu. Baiknya nanti akan menggunakan dengan formative assessment sehingga akan terjadinya penilaian dengan umpan balik. Itu mungkin. Kalau dari segi case tadinya sudah sangat sesuai menurut saya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Oke ya, jadi Bapak Ibu saya kira alhamdulillah ya rangkaian video pembelajaran kita yang kita buat mungkin cukup